Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali wa Zadi wa Sari wa Junudi Susan Zainab wa Karamar wa Usman Ali Sanara Sanara Sain Fatimah Zahra Zaikadi Jilani wa Anzari wa Syafi'an Nabi Malik Hambalian Nabi Rafi Jamil Fukala Hadisin wal Qura wal Mubasirin bi Masarik al-Abdi Rama Bari biha Sayyidina Muhammad Rahman Isa wa King Kadda wa Mad Wali wa Ali wa Asuli wa Pura Ajmain Umayla Arwahi wa Nidina Mahatina wa Ajdadina wa Masyaina wa Jami'il Muslimina Muslimat Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarin wa anwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi'ulum bid'araini amin. Aqala Bismillahirrahmanirrahim. 185 ya kita dengar ya. Wa amal fardu bahwa bakin ya fi jematihi kama kana min tausiin wa tadjikin kama fi raudati wa asliha wa in masafi ya sarhil min haji ala khilafi haitsu qala wa i'adatu ay wa alaihi i'adatu fauran lil haji allazi fatahu bi fawatil wuqufi tatawu an kana au fardan kama fil ifsadi intaha wa ubhimal asaru annahu la yalzamuhu mabitun bimina wala ramyun wa in baqiya waqtuha wa ma atabihi la yanqalibu umratan li anna ihramuhu in qada binusukin fala yansarifu li ghairihi wa qila yanqalibu wa yujzi'u min umratil islami wa fisa'i wal khalqi qaulun annahu la yahtaju ilaihima li anna sa'ya yajuzu taqdimuhu akibat tawafil qudumi fala dakhala lahu fit tahalluli wal khalqi istibahatun mahzurun wa mahallu luzumil qada'i litatawwi idza qala fawat an ayyan sa'a min hasrihi. Ya, lanjutan bacaan kita yaitu masih membicarakan masalah orang yang ketinggalan wukuf di Arafah gitu ya. Gitu ya, minal wuqufi fatahu tahallula ya bi umratin tuh. Orang yang ketinggalan wukuf di Arafah maka tahallulnya dengan ya tahallul umrah gitu ya. Jadi dia udah niat haji, pakai ihram haji, nah kemudian wukuf di Arafah ketinggalan, datang udah subuh gitu ya. Waktunya, nah maka dia nggak boleh tahallul begitu aja, jadi mesti kerjain umrah ya, kena dam juga gitu ya, dam asar namanya ya, potong kambing tuh gitu ya, sama damnya, nah gitu ya, nah itu dia kena umrah tuh gitu ya, wajib kerjakan tuh ya ke umrah gitu, nah tuh ya. Nah, amal fardu di sini lanjutannya nih ya. Adapun yang wajib bahwa bakinnya itu masih tetap tuh ya kewajibannya wa min sama ya fi dami mati dalam ya tanggungannya kama kana sebagaimana yang ada min tausiin wa tadjikin baik dalam keadaan luas atau sempit kama fi raudati wa asliha sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Wa in masa fi syarhil minhaj ya, kalau kita berjalan pada syarah kitab minhaj ala khilafin ya ala khilafihi atas silapnya ya hai sukala ya yang dikatakan
wa i'adatu alaihi i'adatu fawran, maka orang itu wajib ya ngulang ya gitu dengan segera, karena tinggalan haji. Nah ya tahun besok wajib dia kerjakan itu ya segera tuh katanya. Lil haji, untuk haji allazi fatahu bi fawatil wuqufi, yang dia ketinggalan itu dengan ketinggalan wukuf. Jadi besoknya tahun besok wajib segera tuh kerjain gitu ya. Tatawuan kana au fardhan, baik hajinya haji sunnah atau haji fardu gitu ya. Nah itu ya haji, karena kalau haji itu antara fardu dengan sunnah sama aja, nggak boleh ya. Kalau yang umpama yang sunnah nih mau berhenti begitu aja nggak boleh, kena dam gitu ya. Dan juga mesti kerjain umrah gitu ya. Nah artinya baik haji yang sunnah atau yang wajib ya. Kama fil istifsadi, sama juga dengan ngerusak lo ya, rusaknya haji. Nah itu juga wajib dia kerjakannya itu harus ya. Umrah harusnya tahun depan harus balik segera. Wa fimal asaru, dapat dipaham asar sini perkataan sahabat, anahu la yalzamuhu mabitun bimina wala rabiun. Di sini dikatakan enggak wajib tuh orang yang ketinggalan wukuf, dia itu enggak wajib untuk melaksanakan mabit ya di Mina ya, masjid di Muzdalifah gitu ya. Nah, enggak wajib juga, enggak wajib itu untuk melontar ya. Wa in baqiya waktuha, sekalipun waktunya masih ada datang gitu ya. Nah, tetap tuh dia nggak ada kewajiban untuk ya mabit di Mina dan lontar jumrah tuh. Wama atabihi layan qalibu umratan, apa yang dikerjakan itu ya itu nggak kembali kepada umrah katanya gitu ya, karena kalau umrah kan nggak ada mabit, nggak ada lontar gitu ya. Nah umrah itu hanya ada kan ya tawaf, sa'i dan tahallul kan gitu, nggak ada mabit ya. Nah gitu ini nggak dikatakan ini dia wajib tuh ya. Nah gitu ya, enggak lain kali umratan tuh. Lianna ikramahu in aqada nusukun, karena ikramnya itu menjadi satu ibadat layan saraku li ghairihi, enggak bisa jadi ke yang lainnya. Wakila ada pendapat yang qalibu wa yujzi'u an umratul Islam, ada yang bilang ya kembali kepada ya yang dasarnya tuh, dan juga menjadi umrah Islam tuh kalau dia belum pernah umrah gitu ya. Wafi sa'i, dalam masalah sa'i ini ya sa'i ya, sa'i itu wal halqi dan cukur kaulun, itu ada pendapat anahu la yahtaju ilaihima, itu enggak butuh keduanya katanya. Kenapa? Lianna sa'i yajuzu taqdimuhu, karena sa'i itu boleh mendahulunya duluan sa'i ya daripada tawaf gitu ya, boleh gitu ya. Ya sa'i yajuzu taqdimuhu akibat tawafil qudum, sudah tawaf kudum gitu ya, tawaf baru datang ini tawaf bisa sa'i. Nah nanti habis haji nggak perlu sa'i lagi gitu ya. Nah itu kalau sa'i itu, karena kalau sa'i nggak ada sunnah ngulang. Kalau tawaf kan banyak sih disunatin tuh, banyakin tawaf. Kalau sa'i nggak disunatin, banyakin sa'i nggak gitu, cukup sekali gitu ya. Nah gitu ya. Kudun bala dakhala lahu fit tahalluli, nggak masuk dalam tahallul. Wal khalqu ya istibahatun mazurun ya, kalau cukur ya itu tahallul, cukur itu adalah istibahatun, itu adalah satu ya yang dibolehkan gitu, larangan yang dibolehkan. Wa mahallul luzumil qada li tawaddu'i iza, dan ya kewajiban untuk mengqada buat haji yang sunat nih iza khala, apabila tidak ada kosong pawatnya yang ketinggalan an ansa'a mina hasrihi, yang timbul untuk ya terhalangnya. Amma idza kana nasi'an inal insari, ataupun apabila dia terhalang ya untuk melaksanakannya, fayatahallalu jawazan, maka dia boleh itu ya tahallul la wujuban, tapi enggak wajib. Malam yalzam alaihi musawiratun ikrami, selagi dia itu enggak wajib ya menahan ikramnya ila ghairi waktihi, pada bukan
bukan waktunya. Wa illa wajib alaihi niyatul khuruj. Nah, kalau dia bisa tahan ihramnya tuh dia boleh ya wajib ya dia itu niat untuk keluar min nusukihi bil ihsar ya wajib dikeluar dari nusuknya nih ibadahnya karena ihsar tuh karena tertahan gitu. Wala budda min muqaranatiha lizawi dan mesti dia disertai untuk ya disertai dengan menyembelih tuh ya. Nah, payuhda maka dia berikannya hadiah tuh kepada ya Masjidil Haram tuh ya. Nah, bidamin dengan dam ya bisa ya sebahu satan au mayakumu maqamahu dia potong tuh sembelih ya kambing ya atau yang menggantikan dari kambing min sab ibadanatin atau 7 orang ya unta au sab ibakaratin atau 7 orang ya satu sapi itu ini yatit tahalluli dengan niat tahallul fil makani pada tempat itu allazi uksira fihi min khillin aw haramin yang dia itu tertahan baik di tanah halal atau tanah haram potongnya tuh ya di mana dia terhalang untuk melaksanakannya tuh nah di situ dia nyembelih ya kambing tuh gitu atau sapi atau ya nah ya onta tuh untuk 7 orang gitu ya nah wala yakfi zabhu bi ghairihi minal khilli enggak boleh tuh menyembelih dengan yang lainnya tuh di tanah halal artinya mesti dengan kambing gitu ya wala yajuzu naqlu lahmi syati enggak boleh memindahkan daging kambing tuh li ghairi ahlihi bukan kepada penduduk tanah haram atau tanah ya halal tuh wa ya illa lil harami intayassara kecuali ke tanah haram kalau emang memudahkan dari tanah halal ya kita sembelih bawanya ke tanah haram tuh boleh kasihin tuh orang ini itu boleh kalau dari tanah haram ke tanah halal nggak boleh gitu ya nah ya itu ya untuk bayar dam tuh daging dam tuh ya no. Wa kadzala budda min muqaranatiha lil khalqi dan begitu juga mesti disertai itu dengan mencukur in ja'alnahu nusukan kalau kita jadikan tuh ya ikhsarnya itu ya ibadat ya apa tuh umrah wa huwal masyhur inilah kaul yang masyhur. Wa yustarahu ta'khirul khalqi anizabi dan disyaratkan mentakhirkan cukur daripada nyembelih. Jadi nyembelih dulu baru cukur, jangan cukur dulu baru nyembelih gitu ya. Liqauli ta'ala karena berdasarkan firman Allah Ta'ala wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu ya tahalluk loh, kamu mencukur rambut kamu ya gitu sehingga sampai itu hadiah itu kepada tempatnya. Kalau hadiahnya atau ya damnya udah dipotong baru boleh tahallul gitu. Waliza qala oleh karena itu dikatakan ya gitu ya atifan ya alat dami ya karena ya apa tuh ya atifan alat dami bihar fil atfi ya oleh itu dikatakan dengan huruf atop tuh ya alat dami bihar fil atfi gitu ya nah kita ya wa khalqu ay au tafsiru bi niyati tahallul kalau motong rambut ya gitu kita tahallul potong rambut itu niatnya tahallul wa illam yajid saat kalau nggak dapetin sapi apa kambing gitu untuk tahallul ya ukhrija bikin matiha maka dengan dikeluarkan harganya ya harga kambing berapa tuh ya toh aman yaitu jadiin makanan artinya beli beras tuh li ahli hadzal ikhsar untuk di tempat dia terikhsarnya di mana tuh gitu ya wala yajuzu naqluhu li ghairihim enggak boleh mindahin tuh ya gitu ke tempat yang lain tuh ya bukan penduduk gitu enggak boleh kita ya nah gitu ya nah, illa ilal harami ya kecuali kalau di tanah haram tuh gitu ya Fa'in ajaza anhu kalau nggak sanggup tuh ya kambing nggak ada atau nggak punya duit buat duitnya buat beli nah itu ya bisyam sama ankul limudin yauman maka dia puasa tuh setiap mudnya itu ya 1 hari
Ya, wahai su'in taqala ila saumi, sekiranya pindah tu kepada puasa, fala yatawaqqafu tahalluluhu fi firaghihi, maka tidak ditetapkan tahallulnya itu sesudah selesai puasa tu gitu. Wala yataqayyadu bi mahallin iksari, dan kalau puasa itu enggak ditetapkan, ya disyaratkan di tempat dianya teriksar, tertahan. Wallahu ayyasu mahai susa'a, bahkan dia boleh puasa di mana dia mau tuh kendakin gitu ya. Wala yaskutu anhu dam, enggak gugur tuh ya bayar dam nih, katanya tetap wajib bayar dam iza surita ya indal ikrami, apabila disyaratkan ketika ikram, annahu iza hasara tahallala, apabila dia tuh ya teriksar ya, artinya dia itu tertahan tuh, nah itu dia tahallul. Nah gitu ya, wikilapi ma iza surito annahu iza marido tahallala, sawanya beda kalau dia syaratkan dalam niatnya itu apabila dia sakit dia tahallul. Sawa unqala bila hadyin, sama saja dia ya mengatakannya tanpa ya memotong kambing, au atlaqa, atau dia mutlakan aja nggak sebut tuh, fa innahu la yalzamuhu dam, maka itu nggak wajib bayar dam katanya. Li'annal hasral ya adu la yaftakiru ila sartin, karena terhasarnya musuh ya, tertahannya itu musuh nggak butuh kepada persyaratan. Wasabtu fihi lagun nagin ya, syarat padanya itu dianggap nggak ada, kosong gitu ya. Walau surita tahallula ya, tahallulu bil haji, kalau dia mensyaratkannya tuh dengan tahallul bil haji, tahallulnya itu dengan motong kambing aja ya, ya dengan motong kambing. Wa iza marida, apabila dia sakit, lazimahu, maka wajib gitu ya. Jadi kalau dia waktu ya pakai ihram tuh diniat, kalau saya teriksar ketahan nggak bisa ya, atau ketinggalan, nah tuh saya mau tahallul gitu, maka dia itu wajib ya bayar dam gitu ya. Nah kalau dia bilang saya dia pakai ihram, kalau sakit mau tahallul gitu ya, mau tahallul aja, nah itu nanti dia nggak wajib bayar dam gitu ya, gitu ya. Ya di annahu satu ada nanti bahumul khisa ya, pahukmu damul isar ka adamil ya, kadamil jima'il mufsidil al-ati bitartibin wa ta'dilin, maka syaratnya pada dirinya hukum dam isar itu seperti dam jima ya, yang merusak ya hajinya, yaitu ya akan datang nanti tertib ya dan takdil ya, gituannya apa damnya. Summa syara'a fi bayani damut takhir wa takdir, kemudian masuklah pengarang menjelaskan tentang dam takhir pilihan ya, wa takdir yang ditentukan, wa anwa'uhu dan macamnya. Faqala ya, kata musannif ya, wa yahrumu ya bidomil ha, wa yahrumu ay bi ikhramin, haruma ay haruma bisa babin, yaitu haram dengan sebab ikhram ya, at-tarafuh yaitu senang-senang gitu. Haram tuh dengan sebab ihram itu at-tarafuh yaitu senang-senang ya. Wa anwa'uhu, macamnya tarafuh sama niatun, yaitu ada 8 ya. Macamnya tarafuh yang dianggap senang-senang yaitu ada 8 jenis gitu ya. Mana tuh zakarul musannif binha isnani, cuman musannif ini sebut dua saja. Al awalu pertama lubsun, yaitu memakai pakaian berjahit li zakari, bagi laki-laki, lamraatin bukan pada perempuan ya. Jadi kalau laki-laki kita nggak boleh pakaian berjahit begini ya, baju gini nih nggak boleh. Nah kalau perempuan boleh ya, perempuan kan pakai mukena kan tuh ihramnya pakai mukena gitu. Nah kalau kita laki nggak boleh gitu, pakai kain nih sarung gitu, ke celana panjang gitu nggak boleh gitu laki ya. Nah kalau perempuan boleh gitu ya. Nah gitu ya.
Al-muhitu bi fatil min ya al-mahitnya wa bil jim ya wa bil kha al-mu'jamah dengan kha yang ya bertitik. Ai sayun fihi khiyatun yaitu sesuatu yang ada jahitan, kakomisin baju gomis, wa kubain baju mantel, wa kolan suatin dan peci gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya pakai dalam keadaan ihram. Wa hadzal muhitu yansaju au ya ukida au dofara ya. Nah yang di apa tuh yang dijahit itu ada kalengnya ya ditenun itu atau juga ya gitu atau diikat itu. Jadi nggak dijahit kita ikat aja gitu ya itu nggak boleh juga gitu ya. Nah gitu au dofarin atau dibungsel gitu ya dofar au tazwirin ya atau dikancingin ya au saka ya au sakin ya atau ya atau dia apa tuh ya dibolongin ya binakwi halalin ya tumpamut bolong sawaun kana lubsuhu fi jami ibadanihi sama saja dipakai seluruh badannya au fi ba'dihi atau sebagian badannya alal hayati atas keadaan maklupati bihi yang diketahui lah fala mata fil irtida enggak haram kalau pakai sorban bi komisin ya au kubain atau mantel wala fi injirarin dan atau dikancingin bisara wila yaitu di celana wala fidyata dan juga enggak kena fidyah gitu tuh ya yang dikatakan tuh memakai itu baik kita apa tuh kita ikat ya kita jepit kita apain itu namanya ya, pakai yang berjahit gitu ya. Jadi kayak umpama baju gini ya gitu. Nah sekarang kita buangin sini, buangin jahitannya kan. Nah kemudian kita pakaiin peniti gitu. Nah itu sama juga gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah kalau pakai apa tuh sorban sini ya gitu nggak apa-apa karena nggak kejahit kan. Nah gitu ya. Kayak mantel gitu juga atau celana panjang ya. Sekarang kita nggak pakai kita sembokin aja sini. Itu ini celana panjang kita taruh di belakang gitu nah ini sini ke depan gitu ya nah itu boleh gitu ya nggak penedam tuh gitu ya nah artinya nah ya gitu walaupun di atas tuh gitu wasat terubah diraksi zakari dan juga menutup sebagian kepala nih orang laki-laki lal mar'ati tidak kalau perempuan kalau orang perempuan itu boleh dia ya nah ya pakai dunia dipakai mukena kan gitu ya perempuan tuh kayak mukena nah gitu tutup kalau laki nggak boleh ini ya nah ya zakari lal mar'ah Ima ya udu satiran dianggap dengan sesuatu yang nutupin apa aja dah nutupin pala nggak boleh ya kayak peci kayak apa gitu ya urpan menurut uruf adat min mukitin au ghairihi baik yang berjahit atau tidak kakolan suatin tuh seperti peci wakar katin ya atau juga apa tuh ya pecahan kain gitu ya nah kayak kita umpama ya sapu tangan dah ya gitu kita taruh di kepala kita gitu ya nah wa isobatin atau perban ya gitu ya maridatin ya isobati maridatin yaitu perban ya orang sakit wa marhamin watinin atau pakaiin apa tuh ya popolin tuh obat itu ya di palanya nah itu nggak boleh watinin atau pakai tanah ya gitu tutupin pala gitu ya wahanain ya gitu ya ya sakinatin ya nah, atau juga pacar tapi tebel gitu ya itu juga nggak boleh gitu ya nah itu ya amma malaya udu satiran adapun yang nggak dianggap menutupin kepala kahaitin rokikin seperti pakai sesuatu yang tipis ya watawasudin atau jadiin bantal tuh di bantal kita tidur kita lagi pakai ihram tidur di bantal
mata kan dijahit gitu ya, gitu enggak kaputung. Nahwi imamatin umpama ya sorban. Wa doa yadahu lam yaksud biha satru, atau ditaruh tangannya di kepalanya tapi enggak niat untuk nutupin ya gitu ya. Nah yang itu biha satru fala yahrumu, itu enggak haram. Wilapi ma iza qasadahu ala niza'i fi tahrimi. Nah, beda kalau dia niatnya itu untuk menghilangkan keharaman. Wa alaihi Ibnu Hajar Petuh Pati, atas dasar ini berkata Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya, wa Fathul Jawad, dan kitabnya Fathul Jawad, wa Syarhul Ubab ya, dan kitab Syarhul Ubab ya, kata Ibnu Hajar, wa ada mutahrimihi wa alaihi Ibnu Hajar fi hasiyatil idah, dan tidak haram itu kata Ibnu Hajar di dalam kitabnya Hasiyah Idah, wa Syekhul Islam, dan kata Imam Zakaria Ansari fi Syarhil Bahjah, di dalam kitabnya Syarhul Bahjah, wa Romli, dan kata Imam Romli fi Syarhil Idah wal Bahjah, di dalam Syarah Idah dan Bahjah. Wa alal awal, atas pendapat pertama tajibul fidyah, yaitu wajib bayar fidyah. Wa alasani, pendapat yang kedua ya la tajibu, enggak wajib bayar fidyah itu ya. Itu orang laki pakai tutup kepala gitu ya. Nah itu ya. Wa satrul mar'ah la rajuli ba'da wajiha, yaitu orang perempuan menutup ya sebagian wajahnya tapi tidak orang laki ya. Orang perempuan tuh ya kalau pakai ihram kan boleh pakai yang jahit gitu ya, mukanya sini nggak boleh ditutup ya. Kalau pakai masker gitu ya itu kena dam ya, kena dam tuh perempuan. Nah kalau kita orang laki enggak gitu ya, karena kalau kita yang nggak boleh pala, muka nggak apa-apa gitu ya. Kalau perempuan palanya boleh tutup, mukanya nggak boleh tutup gitu ya, perempuan tuh. Nah gitu ya, rajul itu ya bagian daripada ya mukanya tuh gitu ya. Bima ya'udu ya gitu ya, satiron yang dianggap sebagai penutup itu. Wa zalika lina nuhi yufniha minal niqabi ya. Nah gitu ya, oleh karena itu dilarang tuh ya kepadanya perempuan itu anin niqabi, yaitu daripada cadar ya. Niqab ya cadar, nggak boleh perempuan. Hanya perempuan tuh boleh mukanya terbuka ya, baik sholat tuh ihram tuh ya nggak boleh tutup ya, lagi sholat mesti buka gitu karena nggak masuk aurat gitu ya, mukanya dan telapak tangan ya. Waktu ihram gitu juga ya, nggak boleh perempuan pakai sarung tangan gitu ya. Nah itu kena dam gitu ya. Nah wa hikmatuhu, hikmahnya di sini anaha tasduru waliban, maka itu umumnya menutupin. Fa umirat bikasbihi, maka diperintahkan untuk membukanya. Limukhalafati adatiha, karena menyalahi kebiasaan tuh. Naam, akan tetapi yukfa amma tasduruhu minal waji ikhtiyatan lira'si. Nah akan tetapi juga dimaaf katanya apa yang menutupkan wajahnya perempuan tadi ikhtiyatan karena hati-hati lira'si, karena ya ikhtiyat daripada kepalanya. Walau amatan, sekalipun budak, indah Ibnu Hajarin, menurut Ibnu Hajar, li'anna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, karena sesuatu yang yang wajib ya gitu ya, kalau enggak ditutup itu menjadi wajib gitu ya. Nah gitu ya. Wa yajuzu laha an tulaqiya ala wajiha, boleh bagi perempuan itu ya menurunin ya, artinya mengulur ala wajiha kepada mukanya sauban, yaitu ya pakaian ya mutajapian yang bolong-bolong anhu daripadanya tuh winahwi awadin, umpama dengan kayu gitu. Jadi boleh tutupin ke cadar teman ganjel gitu ya, kayu pakai pet dah gitu, mama palanya kayak pet, nah kemudian ditutupin gitu kan. Nah jadi nggak ngentuk ya, nggak ngentuk muka gitu ya.
gitu ya. Awadin walau li ghairi hajatin, sekalipun enggak pakai hajat tuh ya. Walau sakota saubu ala wajiha, kalau jatuh tuh pakaian itu ke mukanya bila ikhtiariha, tanpa usaha dia, fa'in rafaat hupauran, kalau dia angkatnya ilangin segera, pala say alaiha, maka enggak kena dam ya. Wa illa, kalau enggak asimat wa padat, maka itu dosa dan bayar dam gitu ya. Kalau nempel umpama dia pakai apa tuh ya, cadar gitu dah, nah diganjelkan gitu kayak peta gitu, nah kemudian jatuh tuh jalannya nempel ke mukanya, kalau buru-buru enggak, kalau dia ini lama, nah itu kena dam gitu ya. Nah gitu ya. Wa kama yahrumu alaihi satru wajhiha yahrumu alaiha wa 'ala rajuli aidan, dan sebagaimana yang diharamkan atasnya orang perempuan itu menutup mukanya, nah haram juga atas perempuan dan laki-laki aidan ya bimahramin laisal ya biharam bimukrimin lubsul zina, yaitu memakai cadar lin nahyi anhuma, karena dilarang bagi keduanya, baik laki perempuan tuh nggak boleh pakai cadar gitu ya, pilnya gitu ya, lin nahyi anhuma fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih. Wal kipas ya, kopas itu disebut sayun, sesuatu yuk malu liliadi, yaitu dipakai buat di tangan. Yuksa bikutnin, yang diisi dengan kain katun ya, wayaziru, dan dikancingin, wi azran ya, wi azrarin ala saidi, yaitu dengan dikancingin di tangan, liyukiha minal barat, waya menjaga daripada baratnya dingin. Wal muraduhuna al mahsu wal majrur wa ghairima, yang dimaksud di sini sesuatu yang pakai diisi tuh ya gitu ya, di dalamnya itu atau dikancingin gitu ya, jadi sarung tangan gitu ya, nah itu nggak boleh gitu ya, nah gitu ya. Ya, kama yahrumu gitu, yang dia wal kipas sayun yang malu ya, jakotanya jeruk gitu. Wal murad ini al mahsu wal majrur ghairima, walaha antalibba qarqatan ala kulli man ala kullin min yadiha, dan hendaklah dia boleh tuh melipat tuh ya gitu ya, dipunya apa tuh kherqatan ya, mau sapu tangan tuh ala kullin ya, atas keseluruhannya min yadiha, yaitu dari tangannya, wa tasaddaha wa ta'aqudaha, dia ikatnya dan dia dibungselnya. Wali rajuli sadduha bila aqdin, kalau orang laki-laki itu ya ikat aja gitu. Wasani duhnun bipati dal dahnun masdarun bimakna tadhin dahana yudahinu tadhinan ya, yaitu yang kedua, larangan yang kedua nggak boleh ya, itu meminyakin rambutnya ya, ai wa haruma tadhini binajin jin susari roksi ya, artinya nggak boleh tuh minyakin ya, haram meminyakin jenis rambut kepala, artinya yang masuk bilangan rambut kepala ya, kayak cambang ini gitu ya, nah itu nggak boleh kita minyakin tuh lagi ihram ya gitu ya, dari roci wal haji dan muka. Wama ada sa'rul khaddi wal jabha, selain daripada rambut yang ada di pipi dan di jidat gitu ya, wal anfi, dan di hidung ya, as-sadiq ya, nah ya, yang disebut bisa ratin wahidatin ya, disebut dengan kata-kata sa'ra, yaitu satu lembar ya, rambut, wabak lihat, dan sebagian ini mayak sodubihi tazayun, yang dia maksud untuk berhias, wa ayyiduhnin, karena dengan minyak apaan aja datu ya, dia diminyakin rambutnya, walau ghairu mutayyibin, sekalipun yang enggak wangi ya, kazaitin, minyak zaitun
wasaminin minyak samin kan nggak wangi tuh ya. Nah ya wazabadin ya gitu minyak zabad ya, waduhnin minyaknya, walauzin ya minyak ya kelapa gitu ya. Nah, lauzin wajuzin atau minyak ya. Nah, juzin tuh minyak daripada biji-biji anda gitu ya. Nah, wasahmin atau minyak kambing tuh, wasamin atau lilin ya, iba ini ya yang lebur keduanya yaitu ya. Tuh ya tuh nggak boleh. Wabakia ya sitatun ya, maka tinggal lagi masih ya, larangannya itu ada 6 macam lagi, yaitu asalisu izarusari ya mutlakon. Yang berikutnya itu haram lagi pakai ihram, yaitu ngilangin rambut, artinya cukur, cabut apa tuh rambut yang boleh mutlakon, walau binapin sekalipun dengan cabut au ghairihi atau yang lainnya gitu. Nah, akan tetapi lau uji lazalika, kalau dia ngilangin rambut tuh ya bikot ijildin dengan memotong kulitnya, au udwin atau anggota tubuhnya, lam yajib sayun, itu enggak wajib. Jadi ya ini rambut, bukan rambutnya dicopot atau dipotong, tapi kulitnya dicukur gitu, dikelet gitu dah ya, dikelet. Nah itu enggak kena tuh, enggak kena dam gitu ya. Nah, li'an nama uzila tabiun ghairu maksud, karena yang diilangin itu ngikut kepada yang enggak dimaksud, enggak dituju tuh bil izalah. Warabi'u qalmul zopri, dan yang keempat larangan ihram itu motong kuku, walau ba'dahu sekalipun sebagian kuku ya, min yadin aw rijlin, baik kuku tangan atau kaki. Naam, akan tetapi lahu qad uma ya gitu ya ma ya. Nah, walau naam akan tapi lahu qat'u ya malan kasara min zaprihi ya gitu ya. Dan tetapi boleh memotong yang udah terkupas gitu dari kulit dari kukunya nih, in ta'azza, kalau nyakitin dengan dia, walau adna ta'azin, sekalipun dia sakitnya dikit gitu. Wal khamisu at-tatayyub, yang kelima larangan umrah ihram itu pakai wangi-wangian fi badanin, di badannya, au saubin atau pakaian, bima yusami diban dengan apa yang disebut minyak wangi itu, tib fil alal wajhil muqtadi fihi, dengan jalan yang biasa. Nanti yang disebut minyak wangi dah, bahan aja pewangi gitu ya. Wa huwa yang talibu bihtilafi anwa'ihi, yaitu yang berbeda-beda dah di macamnya dah ya, enggak disebut memisik atau apa gitu, pokoknya yang wangi dah, enggak boleh ya, kayak ya pewangi-pewangi dah tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, gitu bihtilafi anwa'ihi. Nah, papi nahwi miskin ya, atau juga yang disebut miskin ya, yudauhu pisaubihi, yang ditaruhnya biwadihi pisaubihi, ditaruhnya di pakaiannya, au badanihi atau di badannya. Wapi ma'il wardi, minyak sedangkan air mawar, witada muhibihi, dengan melumurin gitu ya, minyak mawar tuh ya kan wangi. Nah itu kita lumurin barang kita usapin gitu ya. Nah gitu. Wapil ud, kalau minyak ud gahru ya, bi ijra'ihi, dengan bi ikhraqihi, dengan bakarnya tuh, kalau kayunya, kayu udnya, kayu gahru. Wal ihtiwa ala dukhanihi, dan ihtiwa ya artinya menempelin kepada ya asapnya, jadi bakar ya kayu haru, nah asapnya kita nempelin sini ke badan kita. Nah itu nggak boleh juga sama gitu ya.
Nah, wafir rayahina kalwardi seado yang mau wangi-wangian tuh ya seperti bunga mawar ya wan namami ya gitu dan ya bunga ya tamam ya bunga apa tuh sedap malam apa betul gitu ya ya khuzuhu biadihi yang dia ambilnya dengan tangannya nih pegang ya wasamuha atau dia ciumnya ya au wadoa anpahu atau dilataroin apa tuh hidungnya ya bihasiatil kurdi ya mana sahu ya nah ditaruh nih minyak wangi kita cium gini nah itu kena ya haram itu dalam ihram tuh wapi hasiatil kurdi mana sahu di dalam kitab Hasiatul Imam Kurdi apa yang dikatakan alazi fahimahul fakiru min kalamihim yang dipahamin ya al fakir nih ya dari perkataan mereka annal i'tiyada fitajubi bahwa kebiasaan untuk pakai minyak wangi yang qasimu ala arbaati aksamin itu dibagi atas 4 bagian ya nah ya kebiasaan nih aduha pertama maktidatib witabkhiri yaitu biasa memakai wangian itu dengan yang dibakar ya kayak kayu garu tadi ya atau pendupaan tuh ya kaludi. Nah, payah rumuzalika itu haram ya kalau lagi pakai ihram. Wa in wasala ilal muhrimi ainul duhan kalau sampai kepada orang yang pakai ihram tuh asapnya sawaun fi saubihi au badanihi sekali sama saja di pakaiannya atau badannya. Wa illam yahtawi alaihi sekalipun enggak dia ihtiwa ya enggak meliputinya. Ya fatakwiru bil itiwa'i jaryu bil ghalib ya ungkapan kata itiwa ini yang berlaku umumnya ya kita habis bakar kita nah gitu ndak ya badan kita tuh nah ya wihi ya gitu tidak bitalib ya ya ghalib wala yahrumu hamlul ud fi sawihi au badanihi tapi enggak haram membawa tuh kayu garu ya di apa di pakaiannya di bajunya atau badannya gitu kita pegang li'annahu khilaful muqtad fit tatyubi itu enggak biasa tuh ya nah kan enggak ditabut tuh pakai jadi ada kayu garu kita pegang enggak apa tuh kan kayu garu kan dia wanginya kalau dibakar kalau enggak dibakar sih kan gagak gitu ya nah gitu ya nah gitu ya nah gitu ya ya mandi aduh beta tawibi saniha yang kedua yang biasa pakai minyak wangi ini mak tidak tatayub istihlak yaitu biasa pakai minyak wangi dengan istihlak itu diampurin gitu ya itu laku ainihi dengan campur ya ainnya tuh ya imma bisubihi alal badan ada kalinya disiramin pada badannya au libas pakaiannya au ya ya yugsi humuma yugsyuha fihi atau dicelebin ya gitu badannya tuh pada wangian itu nah fatakbiru bisubi ungkapan kata-kata siramin ini jaryun alal ghalib ini umumnya gitu wazalika kama ya kama ilwarad itu seperti air mawar isinya gitu ya fahaza ya la yahrumu hamluhu enggak apa-apa tuh bawanya air mawar ya di botol gitu bawa enggak apa-apa gitu ya ya wasamuhu dan ciumnya haisulam yusib badanu sekiranya kagak kena badannya gitu ya umpama air mawar dia di botol gitu kita bawa gitu nah ya nggak kepegang badan kita tuh minyaknya nah itu nggak apa-apa airnya gitu bawa botolnya gitu ya nah gitu ya wala samuhu dan juga ciumnya haisila yusib yadnya badanahu ya wala saubahu syai'in minhu wa salisuha yang ketiga yang kebiasaan makti datatayu bibihi yang biasa tuh pakai minyak wangi yaitu wan anbihi alai yaitu meletakkan hidungnya di atas minyak wangi au biwadihi ala anbihi atau taruhnya tuh minyak wangi di hidungnya
Wadzalika kalwarodi yaitu seperti minyak mawar, ya, air mawar, wasa iririakin dan seluruh wangi-wangian dah gitu ya. Nah, itu enggak haram tuh. Fahaza la yahrumu hamluhu fi badanihi, ini enggak haram bawanya ya pada badan kita, wasawihi badannya, bajunya. Wa in kana yajidu rihuha, sekalipun didapatin wanginya ya, wanginya bau tapi enggak nempel sama badan kita nih gitu ya. Nah, warabiuha, dan yang keempatnya ya ma tidak tatayubihi bihamlihi, yang biasa bawa minyak wangi, wazalika kal miski, yaitu seperti minyak misik, wa ghairihi, dan lain misik. Fayahrumu hamluhu, maka haram bawanya, bisaubihi au badanihi, baik pakaiannya atau badannya. Wa in wado'ahu fi nahwi hirqatin, kalau dia letakkan tuh minyak wanginya itu di kain, au qaruratin, atau di botol, au kana pipa rotin, atau yang ada pada ya parah maksudnya tikus tuh ya rase dah ya, kan rase baunya wangi tuh kencingnya gitu ya. Parah wa hamlu zalika bisawihi, dibawa tuh dengan pakaiannya atau badannya. Nah, nazara ini harus ditinjau lihat. In kana ma fi hitib, ya kalau apa yang ada wanginya itu masdudan ya, tertutup alaihi padanya, para saya alai, kalau tertutup enggak apa-apa, yahmiluhu ya bihamlihi, membawanya pisaubihi au badanihi. Wa in kana yajidu rihuha, kalau didapatin baunya, rihuh itu wa in kana maftuhan, kalau botolnya terbuka, walau yasiran, kalau sekalipun dikit, haruma, tetap haram. Kalau botolnya ditutup rapid ya, rapat enggak. Walazimatil fidyatu, maka wajiblah bayar fidyah illa iza kana limujaradin nakli, kecuali kalau semata-mata untuk memindahin. Wala yasuduhu, dia enggak tutup bisaubihi ya, enggak diikat pada bajunya ya gitu ya. Nah ya, waqasru zamani, dan masanya sebentar ya, bihai sula ya'udu fil urfi mutatayyiban, yang dianggap enggak pakai minyak wangi ya, kotan sama sekali, pala ya dulu enggak ya, darurat, artinya enggak haram. Wasa disu, dan yang keenam al istimna'u biyadihi ghaira halilatin ya. Ini yang kenedam nih, yaitu yang haram buat orang yang lagi ihram nih, yaitu istimna ya, mengeluarkan sperma biyadi ghairil halilati, dengan tangan bukan ya istrinya mutlakan. Wa biyadiha, dengan tangan dia istrinya itu haramun, fil ihrami itu haram ya, dalam keadaan ihram ya, nggak boleh. Wa yajibu bihi damu, maka wajib ya bayar dam in anzala, kalau keluar ya gitu. Wal mubasaratu ya, dan mubasarah bersentuhan, ai ilsaqil basar, yaitu menyentuhkan badan ya, kulit, ai zakirul jildi ya, kulit luar, bil basarati, dengan kulit yang lainnya, bisa khwatin, dengan syahwat, itu juga kenedam. Wa minha al-qiblatu anzala aw amla, dan diantaranya lagi nggak boleh itu lagi ihram, yaitu mencium untuk ya istrinya ya, baik keluar atau tidak ya, widu nihailin, nggak ada ya dindingnya, nggak berpakaian gitu langsung. Wa illa fahuma haramun, kalau ada tuh itu hukumnya haram, widu nifidyatin, tapi enggak bayar fidyah gitu ya. Kan nazri bisa watin, itu hukumnya sama seperti memandang dengan syahwat lagi ihram tuh. Bayan bagi liman ya hujjah bihali latin, sebaiknya buat orang yang haji bersama istrinya, ayyunabbihahu, yaitu diingetin, lidzalika, yang demikian itu, la siyama inda irkabiha wa tanziliha ya, lebih-lebih dalam pelaksanaannya itu haji dan ya menempatkannya.
pamata mawasalat apa saja yang sampai ya basaratuhu ya li basaratiha ya yang sampai nempel tuh ya kulit dia laki-laki dan perempuan bisahwatin dengan syahwat asima itu dosa walazimatul fidyatu wajib bayar fidyah wa illam yanzil sekalipun enggak keluar sperma kama fi i'anati sayyiduna ya anil kurdi sebagaimana yang dikatakan ya di dalam ya kitab itu dari Syekh Imam Al-Qurdi. Wasabi'u dan yang ketujuh larangan ihram tu ya yaitu ya lil wat'i ba'da ifsadin nusuk yaitu jima ya sesudah rusaknya ya haji ya wasamin yang 8 al-wat'u ba'da tahallulil awal yaitu jima pada tahallul awal fil haji dalam haji belum boleh tetap kena dam kalau udah tahallul yang kedua baru boleh gitu ya tahallul pertama tuh cuman boleh pakai apa buka pakaian ihram pakai pakaian berjahit itu boleh gitu ya jangan boleh jima gitu. Nah itulah ya larangan-larangan daripada ihram gitu ya. Nah, wa'lam anna hadhil muharramat arba'atu aqsamin sini datuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa damanapa bi ulum bidaraini amin. Qala ini ya. Halaman 112 ya 112 di atas kali itu. Qala al-faqihu rahimallahu taala berkata al-faqih Abu Lis As-Samarqandi ya rahimallahu taala innama yasiru lil abdi manzilatan indallah taala ya sesungguhnya ya jadilah si hamba itu punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala iza azuma awamiruhu apabila dia tuh mentakzim menghormatin ya ya azuma awamiruhu ya menghormatin perintah-perintah Allah ya kalau kita ya hormatin tuh ya perintah Allah maka kita punya kedudukan di sisi Allah tuh gitu ya ya azuma ya awamirahu wa azuma buyutahu dan menghormatin rumahnya Allah ya ini yang Allah kata wa may yu'azzim sa'airallah tuh ya syiar-syiar Allah tuh ya gitu azwi buyutahu wa ibadahu ya dan juga hamba-hamba Allah wa masajidu buyutullah dan masjid-masjid itu adalah rumah Allah ya masjid ya di mana aja tuh bukan di sana aja tuh Baitullah ya di masjid juga ya masjid yang kita sama itu disebut buyutullah gitu ya masjid tuh gitu ya itu rumah Allah ya gitu hanya yang Allah perintahkan kita tuh fi buyutin azinallah antur wa yuzkarusmu gitu ya di rumah Allah tuh ya dibolehkan nama Allah tuh untuk angkat suara ya gitu dan ya menyebut nama Allah tuh ya ini
Nah, bayan bagi lil mukmini, maka sebaiknya buat orang mukmin ayu azimaha, yaitu menghormatinya. Fa inna fi ta'zimil masajidi, ya, ta'zimullah ta'ala, karena menghormatin masjid berarti menghormatin Allah yang punya rumah itu. Ya, kalau kita tuh nggak hormatin tuh masjid, ya kita sembarangin aja, ya berarti kita sembarangin yang punya rumah. Ya, kita aja rumah kita gitu, kalau orang ya sembarangin, ya kita buangin sampah, ya buang kotoran, kesel gak? Nah iya, nah Allah juga rumahnya gitu juga, ya dilarang sama Nabi itu, ya beludah di masjid kan gitu. Nabi kata, ya al-busaqu fil masjid khati'atun, ya gitu, beludah di masjid ya berarti dosa, ya karena apa? Menghina ya yang punya rumah. Di masjid kita ludahin, kita kencingin kan gitu, ya itu sama juga kan, ya nah rumah kita aja kalau diludahin, dikencingin, tuangin ya kotoran kan gitu. Nah berarti kan menghormatin yang punya rumah. Nah Allah gitu juga, ya ini Nabi larang tuh jangan beludah tuh, ya al-busaq. Nabi lihat ada ludah di apa di masjid tuh, nah itu Nabi marah, suruh buangin. Ya ada yang buang reak tuh masjid, Nabi marah gitu, ya nah ya tuh yang najis, yang apa ya yang nggak najis, ya ludah kan nggak najis, itu nggak boleh ambil lagi yang najis gitu, ya yang nggak najis aja tuh al-busaq kan, ya ludah kan nggak najis, ya boleh kita telan kalau lagi sembahyang, lagi puasa, itu nggak najis gitu, ya nah itu Nabi marah, nggak kasih, jangan, ya karena ya termasuk menghinain ya yang punya rumah di masjid gitu, ya ya ini nggak kasih, jangan ya ngobrol ya di rumah orang, boleh gak? Ya itu, ya kita ngobrol tuh di masjid, itu kan di rumah orang sama juga, ya umpama depan rumah orang gitu ngobrol aja, ya orang kesel gak? Iya, siramin air bisa, iya kan gitu. Nah di masjid gitu, ya yang dulu Haji Genik marah banget gitu, orang ngobrol gitu di masjid, temparin aja, apalagi ada orang lagi zikir, ya dia apa tuh di ngobrol tuh, dan kemarin pegang kipas lagi sini gini, dong, gini kan gitu, ya itu kalau enggak di jalan ke kolam, diambil aja sendok diselake, itu kalau anak-anak, ya kalau anak-anak digituin, kalau orang gede lempar aja kipas, itu, ya tuh, ya kesel tuh nggak boleh, dilarang di masjid gitu, ya ngobrol, canda itu, ya nah tuh ya ini di masjid tuh, ya bukannya tempat itu, ya nah ini kita disuruh takzim tuh, hormatin, masuk ke masjid jangan salaman dulu sama orang, bayang dulu baru salaman. Ini salaman dulu orang, ya bayang, itu kan berarti nggak hormatin yang punya rumah. Kalau kita bayang dulu kan hormatin yang punya rumah, ya itu sampai ke masjid, ya kata ada orang jalan aja, bayang aja dulu, ini bayang baru salaman, gitu, jangan salaman dulu, urus bayang, itu, ya itu hormatan masjid, ya jadi kita punya nilai di sisi Allah kalau kita hormatin tuh, ya sa'airallah, ya itu ya siar-siarnya agama Allah, masjid, mushola, tempat sholat, ya apa tuh ya lambang-lambang yang buat apa tuh tanda gitu, ya nah itu nggak boleh gitu, ya nah ya supaya kita punya kedudukan gitu, ya nah ini dikatakan wal masajid buyutullah, bayan bagi lil mukmini ayu azimaha, maka sebaiknya ini sini bisa bayan bagi artinya wajib bagi orang mukmin itu untuk menghormatinya, hormatin masjid, masuk niat tahiyatul masjid, masuk ya itikaf kan gitu, ya azim tuh masjid gitu, ya yang dikatakan masjid itu bukan bangunannya aja, ada orang yang bangun masjid bangunannya, ya tanahnya juga kalau udah diwakafin masjid jadi masjid itu, bukan bangunannya doang gitu, ya tanahnya tuh gitu, ya ya ini jangan tuh, ya jangan dikotorin, ya sendal kita tuh ada tai kucing, tai ayam itu jangan bawa masuk, taruh di luar kalau mau cuci kan gitu, ya
Ini tuh tempat-tempat wudhu di sono kan ya disebutnya harimul masjid, yang buat menghalalin kita di masjid, kita kencing, kita beludah apa tuh di tempat duduk, itu disebut harimul masjid itu ya. Tempat itu kalau memang nggak dibikinin buat harimul masjid tetap haram kita situ ya. Ini apa tuh ya buat kencing ya itu ya. Hanya ya di masjid tuh ya, jadi kita tuh masuk ke masjid ya, nah itu ya kita ya hormatin, kita wudhu, ya sholat itu ya, jangan kencing aja itu, nih mampir di masjid kencing iya, kencing jalan lah itu ya. Nah itu kan sok juga ya, nggak hormatin di rumah gue lo kencing ya, kencing jalan aja ya, kencing udah itu bayang 2 rakaat tahiyatul masjid harus jalan gitu tuh cakep kan itu ya. Ini jalan-jalan cari masjid yang gratis nggak bayar, habis itu udah ya ada apa habis ya kencing jalan aja lagi gitu ya. Ya jati tuh ya ini. Nah gitu ya, fa inna ta ya wayan bagi lil mukmini ayu azimaha fa inna fi ta'zimil masjidi ta'zimullah taala, karena menghormatin masjid yaitu berarti menghormatin Allah gitu ya, menghormatin yang punya rumah. Waru ya anba di zuhadi, diriwayatkan dari sebagian orang-orang zuhud itu ya. Nah, qala ya gitu. Anahu qala wa huwa dia bilang mas lanatu fil masjidi ila sayin wala tawal tu padami pihak wala takallamtu bi kalamid dunya. Kata sebagian orang-orang zuhud bahwasanya dibilang mas lanatu fil masjidi, saya enggak pernah senderan tuh di masjid ila sayin kepada sesuatu ya, senderan di masjid tuh ya gitu, di temboknya, di tiangnya, di mana saya enggak pernah senderan di situ di masjid ila sayin tuh wala tawaltu qadami, dan saya enggak pernah ngulur tangan apa kaki saya melonjor ya di masjid itu ya. Wala takallamtu bi kamalamid dunya, dan saya enggak pernah bicara dengan bicaraan dunia gitu, ngobrol itu. Terus sebagian zuhad tuh ya, karena ada seorang apa kalau enggak Bu Yazid Al-Bustami itu dia bisa selesai dizikir dicapek kan gitu ya. Nah kakinya dipelonjorin, ditegur tuh, ada suara bilang beginilah kamu beradab kepada ya yang punya rumah nih gitu ya kan gitu, melonjor gitu, enak banget loh melonjor gitu. Nah ya katanya sejak itulah saya nggak pernah tuh ya melonjor lagi tuh di masjid kaki gitu ya. Oh gitu kan enak tuh ya, senderan ya di belakang melonjorin lah kalau dia capek di luar kan? Di luar sono. Iya, jangan di masjid. Iya, jalan gitu. Iya. Nah, gitu. Semua. Hah? Iya. Ya asik kita enak itu, kita ngobrol di masjid. Kan udah Nabi bilang ya al-kalam fil masjid atau al-hadis fil masjid ya yakulul hasanat gitu ya. Tuh ya, ya nggak seneng tuh saya bicara kalami dunia. Wa inna ma qala zalika, hanya saja dia tuh bilang, si Zuhad itu bilang liyuk ketadabihi supaya diikutin ya kerjaan dia tuh gitu ya. Nah ya gitu ya, jadi biar punya adab, ini adab gitu ya, ya di masjid, di rumah orang kan gitu ya, di rumah orang ngobrol, masa di rumah orang enak senderan lonjor, enak banget gitu ya, adem ya, kalau di masjid kan adem, ada AC-nya, di rumahnya enggak kan gitu ya. Nah, ya. Itu meskipun selanjutnya bukan ke kiblat itu. Hah? Iya, selanjutnya tidak mudik itu nggak boleh juga.
Ngapain itu? Lonjornya mau kemana kek? Iya, ke kiblat hampir lagi. Ini makruhan lagi. Ya, ke kiblat lonjor kaki ke kiblat gitu. Ya, kecuali tidur. Ya, kita melonjor tuh kiblat. Emang apa tuh tempat tidurnya nggak bisa itu udah. Ya, diarahin kan bagusnya buat tidur kan paling ngilir. Gitu ya, sono gitu, entar itu waring. Kalau nggak bisa emang dah jatuh sono ya palengetan kan gitu kita. Ini, nah kaki kan lonjor sono, iya. Nah itu nggak apa-apa, ya kan kalau kita pakai bantal tuh, gitu. Nah ya itu lebih bagus daripada aku nggak mau lonjor pada situ apa, pada ngulondah. Nah gitu, jadi kaki ke sono. Nah itu lebih buruk karena belakangin, belakangin kiblat, gitu. Nah lebih bagus tuh, sono. Gitu ya. Nah ya, kalau tidur kan bagusnya muter tuh gitu ya, palang ngilir atau palang mudik gitu ya. Nah misalnya Wanil Auza'i ya, radhiyallahu an ya, radhiyallahu taala anhu qala khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina ya bi isanin ya luzumul jamaati wattiba'us sunnah wa imaratul masjid wa tilawatul Quran wal jihad fi sabilillah. Ya, kata Imam Auza'i ini radhiyallahu an bilang ada 5 macam yang ana alaihinna Rasulullah ya, yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan tabi'in ya, para sahabat dan para tabi'in ya, biisanin ya gitu. Apa tuh? Luzumul jamaah ya, selalu ya membiasain berjamaah ya gitu. Wa itba'us sunnah, mengikutin sunnah Nabi. Wa imaratul masjid, meramaikan masjid ya. Nah gitu ya. Wa tilawatul Quran, baca Quran, wal jihad fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah tuh ya. Nah ya, itu yang biasa dikerjakan tuh ya, nah, oleh Rasulullah dan para tabi'innya tuh ya. Nah waruya anil Hasani bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qala, kata Sayyidina Hasan ya, salah satun fi jiwarillahi ta'ala, ada 3 macam orang itu menjadi tetangganya Allah, artinya dekat sama Allah. Rajulun dakhalal masjidah la yadkhuluhu illa lillah ya, satu orang yang masuk ke masjid tidaklah dimasuknya ke masjid itu kecuali karena Allah ya. Jadi kita masuk ke masjid tuh nggak ada tujuan apa-apa. Jangan masuk ke masjid karena mau ngambil barang, mau jalan di situ yang deketan, nah gitu tuh kan masuk ke masjid ya, jangan gitu ya. Nah ya, fahuwa dhaifullah, maka orang itu disebut tetamunya Allah ya, dhaifullah, karena dia datang ke rumah Allah. Itunya ada doa sunnah, nahnu wabduka wazwaruka, ya Allah saya ini adalah tetamu kamu dan yang ziarah kepada kamu gitu ya. Nah gitu, wa anta rabbul bait, sedangkan engkau adalah ya penghuni rumah, yang punya rumah gitu ya. Oh ya. Ah tuh ya, la dulu illa bahwa daifullah ta'ala hatta yarji'a, sampai dia pulang. Dia jadi tamunya Allah. Kalau tamunya Allah, kalau tamu kita yang punya rumah mesti ngapa? Ikram ya, dihormatin. Ya kalau kita datang ke rumah Allah ya, sopannya apa? Nah Allah hormatin kita ya. Nah Allah hormatinnya Allah kepada kita apa? Ya Allah nggak kecewain ya kalau kita pulang kan gitu ya, kita keluar dari rumah Allah ya. Nah kita minta di situ, di orang kaya, orang murah. Nah kita tamu, nah dia orang kaya, orang murah, orang kaya, orang murah kan gimana ya. Nah ya
Nah, begitu kita permisi mau pulang jugaan, ya, dicekelin. Ya, itu nggak lenggang aja, malu dia, gitu, ya. Ya, kitanya nggak paham sih jadinya. Karena hari Jumat tuh datang lama nongkrong di situ, ya, diam aja, gitu, ya, ngomong gitu, ya, Allah, ya suruh, ya, kalau Jumat tuh bikin sembahyang, ya, gitu, bayang tahiyatul masjid. Nah, ngomong nama Allah, ya, sebut nama Allah tuh paling dikit 66 kali, ya. Nah, gitu, kita panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah 66 kali Jumat tuh. Nah, ya, baru kita ngomong, ya Allah, saya butuh nih, saya perlu, kan gitu, ya, ngomong gitu, ya. Nah, ntar kan kita pulang kan, ya, nah, masa nggak dibekelin, ya, asik gitu, ya. Nah, ya, ini biar sopan dah, ya, datang tuh ke, ya, rumah Allah masuk, ya, gitu, ya, jangan ngobrol, gitu, ya. Nah, artinya bahwa doifullah taala hatta yarji'a. Yang kedua, warajulun zara akhahu al muslima, ya. Yang kedua, orang yang ziarah datang ke saudaranya yang muslim, la yazuruhu illa lillah, tidaklah dia berkunjung datang ke saudaranya kecuali karena Allah. Bahwa min zuwarillahi in ta'ala, dia juga termasuk orang yang ziarah kepada Allah, gitu, hatta yarji'a, ya. Nah, wa rajulun kharaja hajan au mu'tamiran. Yang ketiga, orang yang pergi itu keluar dari rumahnya mau umrah atau haji, la yakhruju illa lillah, tidaklah dikeluar karena Allah Ta'ala, bahwa wabdullah Ta'ala, maka dia itu menjadi tamunya Allah tuh, ya, wabdun, ya, hatta yarji'a, sampai dia pulang ila ahlihi, kepada saudaranya, gitu, ya. Nah, itu, ya, tuh kata Sayyidina Hasan bin Ali tuh. Jadi ada 3 macam menjadi, ya, orang yang tetangganya Allah atau yang dekat sama Allah, gitu, ya. Ini wa yuqalu husnul mukmin salah satun. Dikatakan di sini bentengnya orang mukmin tuh ada 3. Al masjidu, ya, pertama masjid, wa zikrullah, yang kedua zikir pada Allah, wa tilawatul Quran, dan yang ketiga baca Quran. Ini benteng, ya, buat kita ini orang mukmin di masjid, ya, yang Allah kata semanda kolal masjid bahwa aminun tuh, gitu, aman, gitu, ya. Hanya di Mekah tuh biar kata sekarang duaan kau kita diuber-uber sama askar, kayak masuk ke masjid udah kagak dia-apa-apain, kita keluar baru ditangkap, gitu, ya, kan gitu. Kalau di masjid kagak, karena apa, tamunya Allah, no masjid ditangkap, gitu, ya. Nah, itu, ya, zikrullah wa tilawatul Quran. Wal mu'minu idza kana fi wahidin min zalika, orang mukmin apabila dia ada dari salah satu yang demikian itu, bahwa fi husnin minasyaitan, maka dia itu termasuk terpelihara, dibentengin dari setan, gitu, ya. Wa qala al Hasanul Bisri, berkata Imam Hasanul Bisri, ya, rahimallahu taala, muhurul huril jannah, huri fil jannah kansul masajid. Kata Hasanul Bisri, ya, mas kawinnya tuh bidadari sorga, yaitu nyapuin masjid, bersihin masjid, itu mas kawinnya, gitu, ya. Nah, ini kalau kita mau, ya, kawin tuh sama, ya, bidadari, nah, ya, sapuin tuh masjid, itu, ya, bersihin, itu masjid tuh, ya. Nah, ntar dapat bidadari, kadang kita udah bayar bayar mas kawinnya, ya, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Ya, itu, ya, itu kansul masjid wa imaratuha, dan termasuk orang yang meramaikan masjid itu, ya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, man
man asraja fil masjidi sirajan lam tazalil malaikatu wa amalatul arsy yastaghfiruna lahu madama zalika fil masjidi. Kata ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapa orang yang menerangin masjid, ya masjid diterangin lampunya mati itu sirajan lam tazalil malaikatu, senantiasa malaikat itu dan malaikat hamalatul aras yastaghfiruna lahu, mintain ampun buat orang tuh ya yang nerangin lampu di masjid ya. Nah gitu mada mazalika fil masjidi, selama tuh lampunya ada di masjid. Hanya kalau lampu masjid mati buru-buru beliin lampu, jangan diminin aja ya. Itu kan dapat ya doa tuh, dapat istighfar ya dari malaikat itu ya. Ini lampu gitu, ini diam aja dasar anak dua angkas ya. Jangan ya, sama juga apa tuh bersihin masjid dasar anak ada merebot ya, merebot can dapat. Iya, kita nggak dapat mas kawin. Kalau dapat mas kawin, lihat tuh di masjid ada kotor, ngapa pegang sapu, itu, ya ngarep apa? Ngarep kawin sama bidadari aja. Nah, ya kalau cewek cakep gitu disuruh nyapu gitu mau di dunia. Ya. Semangat san. Semangat. Iya, gitu. Ini kan tahuan bidadari cewek cakep, ya yang Allah sediain. Nah, ya, nah supaya kita dapat dia tuh, ya sapuin tuh masjid. Ada apa? Ada berbot dasaran 6 berbot yang dapat. Itu kagak. Gitu, ya. Nah, ya. Oh ya, lampu mati ya, terangin ya. Kan Allah apa malaikat mintain ampun dan kita di apa di kuburan ya, Allah apa tuh? Ya Allah kasih kuburan kita bersinar terang gitu ya, karena kita nerangin tuh. Ya waktu ya Sayyidina Ali itu nerangin apa Sayyidina Umar nerangin masjid. Nah itu kan ada sahabat Sayyidina Umar kali ya. Nah gitu ada sahabat doain tuh ya, nawarallahu kubural Umar. Mudah-mudahan Allah terangin kuburnya Sayyidina Umar tuh. Kan kuburan kan Baitul Zulmah. Ya, tempat yang gelap. Nah, ya, kita bawa lampu. Nah, lampunya di mana? Nah, itu dah ya, di masjid. Itu ya. Masjid belum bayar pulsanya tuh. Kayak pulsa nah isiin. Gitu. Emang apa? Ya, kan jadi terang. Ya, kalau pulsanya kagak ya mati. Ya, gitu ya. Tuh buat itu ya, kebaikan tuh banyak jalan gitu ya. Nah, ya jangan ngandel. Kalau kita kan ngandel tuh ada uang pas, ada gini nanti yang dapat, dan kita kagak. Ya, mestinya kita itu dah ya. Sabiquna ila magfiratin tuh ya. Ini. Nah tuh ya, tuh kata Anas tuh Sirajul Masjid tuh gitu, madama zalika fil masjid. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an al-masajidu buyutullah fil ardi. Kata Sayyidina Umar, masjid itu adalah rumah Allah di bumi. Wal musalla ya fiha zairullah. Wal musalli ya, orang yang sholat di masjid itu adalah orang yang ziarah kepada Allah. Wa haqqun alal mazuri yukrim zairahu, yang wajib atas yang diziarahin ya itu apa? Yukrim zairahu, menghormatin orang yang ziarah. Tuh ya, jadi kita apa masjid itu adalah rumah Allah. Kita datang ke masjid berarti kita ziarah. Nah, yang orang ziarah datang ke rumah kita, nah kita yang punya rumah wajib hormatin karena tamu ya gitu. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu ya. Nah, Allah bakal hormatin kita gitu ya. No ya, ini sering-sering ke masjid gitu ya. Jangan waktu sholat aja, waktu sholat juga nggak apa-apa. Datang ke masjid, liatin kotor, capuin, bayang 2 rakaat, ya tahiyatul masjid, ya, nah ya, buang kotor gitu, ya, oh, ya, di apa tuh di akhirat dia termasuk orang yang ya kaya yang gitu. Yang nggak kelihatan, yang di dunia orang sepelein, ya kayaknya begitu kan, ya nggak ada nilainya.
Ya, kok kita kan anggap orang yang bayang rajin ngapa dulunya begitu kan kalau dia nilainya lillahi ta'ala kan ya. Nah, tinggi nilainya, enggak ada apa-apa gitu ya. Oh ya. Nah, itu sama sini ya. Nah, kalau fakih itu